Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Budiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing atau berbagi ilmu mengenai hukum politik agraria sebagai sebagai tugas di dalam mata kuliah hukum dan politik agraria. Kali ini saya sudah bersama dengan saudara Ahmad Riswandi. Iya. Jadi bagaimana kabar ini saudara? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Jadi begini, saya ingin sharing-sharing mengenai hukum politik agraria. Jadi saudara, kalau ada pertanyaannya silakan ditanyakan kepada saya. Oh ya begitu. Oke. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama yang akan saya tanyakan mengenai apa yang Anda ketahui tentang hukum agraria. Seperti yang saya ketahui, yang saya pelajari, jadi hukum agraria tersebut yaitu suatu hukum di mana hukum tersebut mengatur atas hak-hak penguasaan sumber daya alam seperti air, yang ada di dalam bumi ini dikuasai dan diatur oleh hukum agraria tersebut. Seperti itu saudara, bisa dipahami? Oh iya begitu. Yang kedua yang akan saya tanyakan itu mengenai tips apa saja yang dapat Anda bagikan ke masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari mafia tanah. Ya. Mengenai tips-tips apa saja, yang pertama, ketika kita dimintai sertifikat atau surat tanah, kita harus mengetahui terlebih dahulu sertifikat atau surat tanah itu digunakan untuk apa. Jangan sampai tanah kita bisa diambil oleh mafia tanah atau diserobot oleh mafia tanah karena kita tidak mengetahui untuk apa sertifikat kita digunakan, seperti itu Pak. Terus yang kedua, itu ketika kita mengurus suatu berkas tanah di notaris, kita harus mendampingi secara penuh atau mengawasi secara penuh agar tidak terjadi penyerobotan tanah oleh mafia melalui notaris karena data kita telah diambil di notaris, seperti itu. Kalau untuk tips-tipsnya, kita harus lebih waspada atau teliti di dalam menggunakan surat tanah untuk kepentingan seperti pinjam uang di bank dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Bisa dipahami? Oh begitu. Kemudian coba Anda sebutkan dan jelaskan apa saja masalah yang sering terjadi pada saat pengadaan tanah. Kalau untuk masalah di saat pengadaan tanah sendiri, biasanya itu sering terjadi. Yang pertama, untuk pengadaan lokasi tanah itu biasanya tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam surat tanah yang akan diadakan, yang akan diberikan, seperti itu Pak. Terus selain itu adanya pemalsuan dokumen sehingga masalah terjadi pada saat pengadaan tanah. Misalnya si A, dia itu memiliki tanah di sini, sementara di bukunya itu daerahnya itu tidak di situ Pak. Jadi itu menjadi sumber masalah di dalam pengadaan tanah. Seperti itu yang saya ketahui. Mungkin masih ada lagi yang ditanyakan. Oh begitu Pak. Mungkin bisa saya pahami. Terima kasih sekali Pak.